keberagaman yang begitu banyak disadari tidak dapat menimbulkan konflik-konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Apalagi dengan perkembangan iptek yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi telah mengubah dimensi kehidupan. Masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan budaya masyarakat seiring dengan proses globalisasi telah menembus pola kehidupan masyarakat baik melalui kondisi nyata maupun dalam kondisi maya. Melihat fenomena tersebut, kegiatan pendidikan di Indonesia dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap arus perputaran globalisasi. Konsep-konsep kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, dan eksistensi nilai-nilai demokrasi, serta pengakuan yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, melainkan suatu pola untuk pemikiran baru yang dapat memperkokoh dan mempersatukan keragaman tersebut, yaitu konsep multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang memberikan pemahaman untuk mengakui akan keragaman budaya dan pengakuan eksistensi keberagaman budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu atau linton. Nah, maka konsep masyarakat tersebut, jika digabungkan dengan multikultural, memiliki makna yang sangat luas dan diperlukannya pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian ini kami lakukan pada hari Sabtu 15 April 2023. Sedangkan untuk lokasi penelitian yaitu pada SMP Swasta Pahlawan Nasional Jalan Durung nomor 2015 Medan. Subjek penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu guru IPS di sekolah tersebut. Mengapa kami menggunakan guru IPS sebagai subjek? Karena guru IPS dapat memberikan data secara tepat terkait topik dari penelitian yang akan dilakukan serta memiliki basic dalam memberikan pengetahuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai masyarakat multikultural. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama teknik observasi langsung, yang mana kami melakukan pengamatan secara langsung terhadap sekolah tersebut. Yang kedua yaitu teknik wawancara, yang dimana penelitian ini mengambil salah satu subjek penelitian yaitu guru IPS di sekolah tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat. Selanjutnya ada hasil penelitian. SMP Pahlawan Nasional adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP. SMP Pahlawan Nasional berada di Jalan Durung nomor 205, Medan Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20222. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, SMP Pahlawan Nasional berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Pahlawan Nasional merupakan sekolah yang terdiri dari peserta didik yang beragam latar belakang, seperti latar belakang agama, sehingga menjadikan sekolah tersebut mempunyai pluralitas. Hal tersebut dibuktikan dengan keragaman agama. Banyak peserta didik yang memeluk agama Katolik, Protestan, dan bahkan terdapat pemeluk agama Hindu meskipun Islam tetap mendominasi. Selain latar belakang agama, sekolah ini juga memiliki perbedaan latar belakang kemampuan. Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada proses belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran.
Yang pertama, dari segi proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu guru IPS, didapatkan informasi bahwa implementasi pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran IPS yang pertama itu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa sehingga terbentuk manusia yang saling menghargai. Yang kedua, terobosan baru dalam proses pembelajaran karena mengedepankan proses interaksi sosial dan pembangunan karakter. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran IPS melalui pelibatan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, dari segi evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, implementasi pendidikan multikultural dalam evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran IPS dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang peserta didik miliki. Dan yang ketiga, melakukan banyak usaha untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Dan yang terakhir, memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Baik, selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, adapun faktor pendorong pentingnya penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran ekonomi antara lain kurikulum, yang dimana di kurikulum saat ini diutamakan pendidikan yang mengamalkan Pancasila, yang bertujuan agar pembelajaran menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Sarana dan prasarana di mana seperti dibuatnya musola bagi agama muslim sebagai bentuk menghargai perbedaan. Kemudian, program dan kegiatan sekolah yang dilaksanakan tanpa memandang perbedaan antar sesama. Peserta didik juga menjadi pemegang peranan penting di mana pada peserta didiklah diterapkan pendidikan multikultural tersebut agar peserta didik dapat memiliki jiwa Pancasila yang tinggi dan menghargai sesama. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, didapatkan informasi bahwa faktor penghambat penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran ekonomi antara lain sikap individu, baik dari peserta didik sendiri maupun guru. Kemudian, kurangnya media pembelajaran atau media literatur dalam menunjang pendidikan multikultural di sekolah. Lalu, kurangnya sosialisasi dan kurangnya poster-poster tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa di sekolah tersebut tidak sering terjadi permasalahan terkait multikultural. Namun, sebagian kecil terdapat permasalahan yang berkaitan dengan multikultural seperti kurangnya guru mengenal budaya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik, serta guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didik, terutama dalam konteks mata pelajaran yang disampaikan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam mini riset kami ialah faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS yaitu lingkungan dan iklim sekolah, materi dan metode pembelajaran, program dan kegiatan sekolah, ekstrakurikuler yang meliputi bakat dan minat, serta kesadaran peserta didik. Kemudian, evaluasi yang digunakan guru dalam menilai ranah kognitif dari faktor pendukung di atas sudah bervariasi dan menggunakan instrumen penilaian kognitif. Kemudian, untuk menilai ranah efektif, khususnya sikap multikultural, peserta didik itu belum bervariasi dalam hal ini. Kemudian, meskipun kurang bervariasi, namun guru sudah tidak menggunakan teknik hafalan saja dalam menilai sikap efektif peserta didik dan menggunakan instrumen penilaian afektif.